Ya, selamat siang saudara. Selamat ketemu lagi. Beberapa hari ini saya mendapat banyak usulan mengenai judul-judul proposal saudara. Ya, sebagian besar yang mengirimkan kepada saya itu menulis mengenai hal-hal yang kurang lebih sama. Misalnya di bidang pemasaran, ya, itu biasanya pengaruh harga, brand image, komunikasi terhadap keputusan membeli. Sebetulnya judul-judul tersebut itu menurut saya salah kaprah, ya, karena sebetulnya secara teoritis, ya, kita itu akan mengetahui itu perilaku pembeli, ya, jika variabel-variabel independennya adalah dari pembeli. Seperti harga, ya. Jadi penetapan harga itu adalah domainnya produsen, bukan pembeli. Pembeli tidak bisa mengatur harga. Yang bisa mengatur harga adalah penjual. Jadi kalau pengaruh harga terhadap keputusan membeli, ya, saya kira harga tidak bisa merupakan variabel bebas. Jadi di dalam ilmu ekonomi atau manajemen itu perilaku itu ada beberapa. Kita sebutkan saja perilaku produsen, perilaku pembeli, perilaku pasar, perilaku distribusi, dan perilaku persaingan industri. Ya, jadi perilaku-perilaku tersebut namanya juga perilaku, ya, adalah merupakan variabel bebas, ya, karena perilaku. Sedangkan tujuan atau variabel tidak bebas, ya, atau variabel dependen itu adalah kinerja. Jadi variabel Y atau kinerja itu biasanya kinerja pembeli, kinerja penjual, kinerja distribusi, kinerja pasar, atau kinerja persaingan. Jadi kinerja merupakan fungsi dari perilaku, dan perilaku merupakan fungsi daripada struktur pembeli, struktur penjual, ya, atau pemasok, struktur industri, struktur pasar, struktur distribusi. Jadi kalau yang dipelajari itu adalah perilaku pembeli, maka perilaku pembeli berpengaruh terhadap kinerja pembeli. Ya, jadi salah kaprahnya itu adalah perilaku pembeli, ya, berpengaruh terhadap perilaku penjual. Ya, itu berseberangan, ya. Jadi demand itu harus merupakan fungsi daripada fungsi-fungsi demand. Jadi sekali lagi mohon dirubah, ya, mindset, ya, yang mengatakan bahwa pembeli merupakan fungsi daripada penjual. Di dalam ilmu ekonomi atau manajemen itu perilaku keseimbangan itu pembeli atau permintaan sama dengan penawaran, itu keseimbangan. Jadi perilakunya ada di pasar, namanya persamaan struktural. Ya, jadi sekali lagi kalau ingin membuat sebuah proyek atau proposal penelitian, maka harus diingat yang dipelajari itu pembeli atau penjual, ya, atau konsumen rumah tangga atau konsumen industri, ya, atau penjual di pasar atau kompetitor, ya, itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Jadi definisinya adalah ada di dalam bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu adalah latar belakang penelitian, itu penelitian yang masalahnya apa. Jadi masalah itu adalah perbedaan antara fakta, ya, dengan harapan. Jadi misalnya harapannya 100, ya, tapi faktanya itu masih 60. Berarti terdapat gap
antara fakta dan kenyataan sebesar 40. Misalnya jawaban sempurna adalah 5 ya. Semua orang menjawab 5 ya, maksimal 5. Tapi ada yang 3, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 4 ya. Jadi rata-rata 3,5. Jadi rata-rata 3,5 dibagi dengan 5 kalikan 100% ya, ketemu 70%. Jadi faktanya 70%, harapannya 100%. Jadi gap atau masalahnya 30%. Jadi di latar belakang masalah itu disebutkan bahwa berdasarkan penelitian awal, maka diketahui bahwa terdapat gap antara harapan dan kenyataan sebesar 30, sehingga diperlukan usaha meningkatkan kinerja pemasaran, kinerja produsen pasar atau kinerja penjual. Dan kinerja penjual itu sudah jelas adalah profit atau pangsa pasar, ada 2. Jadi pangsa pasar itu jumlahnya, ya, kalau profit itu harganya. Sehingga pangsa pasar itu sudah pasti merupakan fungsi dari bauran pemasaran, yaitu price, product, place, dan promotion. Harga, ya, harga itu variasi harga, variasi produk, variasi distribusi, dan variasi promosi. Jadi itu merupakan satu judul tesis ya, pengaruh bauran pemasaran terhadap volume penjualan. Yang saya lihat di banyak saudara itu pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan membeli. Kalau pembeli itu sama-sama harga ya, sama-sama produk, price, place, dan promotion, tapi harga di situ adalah persepsi. Jadi harga itu adalah judgement, persepsi terhadap harga di pasar. Jadi bukan menentukan harga, tapi membangun persepsi bahwa harga di pasar itu mahal atau sedang atau murah. Ya, persepsi distribusi, wah itu barang sulit dicari atau mudah dicari. Ya, persepsi iklan, wah harga itu terlalu banyak iklan sehingga kosnya tinggi misalnya. Perilaku promosi ya, dan distribusi. Jadi itu semua adalah perilaku persepsi ya, atau perilaku konsumen. Jadi konsumen tidak bisa menentukan harga, tapi bisa menentukan persepsi terhadap tinggi rendahnya harga. Sehingga judulnya kalau perilaku konsumen adalah perilaku persepsi, sedangkan kalau perilaku penjual adalah perilaku pengharapan. Mengapa? Karena penjual itu tidak tahu tahun ini laku berapa, tahun depan tahun berapa laku berapa, tapi dia bisa menetapkan harga dengan asumsi-asumsi tertentu. Misalnya kalau harga sekarang atau volume penjualan sekarang tentu saja fungsi harga tahun lalu, atau karena faktanya sudah terjadi, atau volume penjualan tahun depan merupakan harga hari ini, karena harga hari ini dipasang begitu ya, lakunya tidak langsung tapi menunggu atau ada proses adjustment. Jadi perilaku pengusaha atau konsumen itu ada apa yang disebut adjustment proses. Kemudian ada lagi masalah ya, mengenai perilaku teknologi ya. Teknologi itu perilakunya adalah perilaku produsen, bukan konsumen. Konsumen tidak bisa menentukan teknologi, pengusaha yang bisa. Jadi harus perilaku teknologi ya. Artinya apakah teknologi itu berkembang pesat atau tidak, itu adalah domainnya pengusaha. Sedangkan konsumen itu perilakunya selera. Jadi konsumen kalau membeli barang itu sangat tergantung pada selera. Kalau tidak selera dia tidak beli. Nah, selera itu basisnya adalah
segmen pasar, ya, segmen demografis, ya, tergantung pada pendapatannya, ya, umurnya, ya, golongannya, ya, sukunya, agamanya, dan segmentasi yang lain, teknografis misalnya. Itu boleh, itu segmen-segmen selera, ya. Selera itu adalah domainnya konsumen. Jadi sekali lagi, judul penelitian saudara sebagian besar harus memahami background teorinya. Apakah itu merupakan teori konsumen, apakah itu merupakan teori produsen, apakah itu merupakan teori komunikasi, apakah itu merupakan teori kewirausahaan, dan seterusnya. Ya, demikian sekilas mengenai latar belakang judul yang banyak sekali saya melihat terdapat kekeliruan berpikir di antara saudara. Selanjutnya saya ingin mengupas lebih lanjut mengenai permasalahan. Jadi setelah saudara paham mengenai permasalahan, ya, kemudian saudara harus menciptakan perumusan masalah. Jadi bedanya latar belakang masalah dengan perumusan masalah. Latar belakang masalah itu berupa statement, sedangkan perumusan masalah itu berupa pertanyaan. Misalnya, bagaimanakah meningkatkan volume penjualan melalui penetapan harga jual. Yang kedua, bagaimanakah meningkatkan volume penjualan melalui variasi produk. Yang ketiga, bagaimana mempengaruhi volume penjualan, ya, dari distribusi. Kemudian bagaimana cara meningkatkan volume penjualan melalui bauran promosi. Itu berarti seksi pemasaran bidangnya adalah produsen. Sedangkan konsumen bagaimana meningkatkan daya beli konsumen, ya, melalui persepsi harga produk, ya, distribusi, promosi, dan selera. Itu persepsi itu ada pada konsumen. Kemudian perilaku pasar itu tergantung dari kombinasi antara kedua kekuatan penjual dan pembeli. Jadi sekali lagi itu adalah latar belakang masalah dan perumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Nah, tujuannya tentu saja untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap volume penjualan. Biasanya ada 3 komponen, yaitu pengaruh parsial, yang kedua adalah pengaruh simultan. Jadi pengaruh parsial itu satu persatu, ya, diukur pengaruh harga terhadap volume penjualan, pengaruh produk terhadap volume penjualan, pengaruh distribusi terhadap volume penjualan, pengaruh promosi terhadap volume penjualan. Itu namanya pengaruh parsial. Sedangkan pengaruh simultan adalah pengaruh keempat variabel bauran pemasaran terhadap volume penjualan. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dominan. Jadi dari price product price promotion itu diperbandingkan tingkat signifikansinya dan tingkat besarannya atau besaran pengaruh atau koefisien pengaruhnya terhadap volume penjualan. Itu diurut, ya, dominasi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi dengan demikian latar belakang masalah sudah, kemudian perumusan masalah sudah, ya, kemudian tujuan, kemudian kegunaan. Ya, kegunaan itu sebetulnya ada 2, ya, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Ya. Kalau kegunaan teoritis tentu saja memberikan informasi
tentang pengaruh bauran promosi produk place dan distribusi terhadap volume penjualan. Itu namanya kegunaan teoritis atau kegunaan akademis. Sedangkan kegunaan praktis itu kegunaan terhadap akademisi adalah bisa memberikan informasi pasar. Kegunaan pada kaum praktisi adalah untuk memberikan input informasi mengenai volume penjualan. Kegunaan terhadap pemerintah, kegunaan terhadap ibu rumah tangga, kegunaan terhadap peneliti berikutnya, dan seterusnya. Itu kegunaan penelitian. Kemudian baru dijelaskan detail rencana penelitian, ya. Itu bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa, bab 4 dan bab 5 nanti seperti apa. Jadi demikian saudara penjelasan saya mengenai bab 1 pendahuluan yang merupakan tugas pertama dari saudara. Dan karena banyak pertanyaan itu rata-rata menanyakan seperti itu, maka saya menjawabnya seperti itu. Itu tingkatan produsen dan konsumen. Kemudian tingkatan pasar itu kita mengenal apa yang disebut teori organisasi industri, yaitu struktur conduct performance atau struktur perilaku dan kinerja industri. Jadi strukturnya apakah monopoli, oligopoli, kompetitif, oligopsoni, apakah itu berpengaruh terhadap perilaku pemutusan harga, ya, penetapan jumlah, pembuatan kuota, ya, penentuan tarif, dan perilaku berpengaruh pada kinerja. Kinerja pemasaran itu adalah efektivitas dan efisiensi pasar. Kinerja produksi itu adalah produktivitas dan ekonomis, biaya ekonomis. Sedangkan untuk perilaku keuangan itu biasanya mengenai rentabilitas, solvabilitas, dan likuiditas. Perilaku sumber daya manusia itu biasanya perilaku produktivitas tenaga kerja, kinerjanya, ya, kinerja daripada sumber daya manusia itu biasanya kinerja diukur dengan ukuran-ukuran jam kerja, kepuasan kerja, ya, tingkat stres dan sebagainya. Jadi itu tadi pengantar saya mengenai bagaimana menulis bab 1 pendahuluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.